Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aida Humaidah dari kelas BKI 3E yang akan menjelaskan tentang perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Baik, perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Menurut Cohen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf, yang mana sistem saraf ini sangat berpengaruh pada perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot. Otot-otot ini sangat berpengaruh pada perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, itu kelenjar endokrin, di mana kelenjar endokrin ini yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan, yang mana sebagian anggotanya ini terdiri atas lawan jenis. Yang keempat, yaitu struktur fisik atau tubuh. Nah, struktur fisik ini meliputi tinggi, berat, dan proporsi badan. Masa kanak-kanak awal merupakan periode perkembangan yang terjadi mulai akhir masa bayi hingga sekitar 5 atau 6 tahun. Kadang periode ini disebut tahun prasekolah. Kelas 1 sekolah dasar biasanya menandai akhirnya periode ini. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masa anak-anak awal, masa perkembangan anak usia 2 tahun sampai 6 tahun, yang mana bisa disebut juga dengan periode prasekolah. Oke, perkembangan fisik itu merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya tumbuhan tubuh, baik itu berat badan maupun tinggi badan, serta kekuatannya memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan sistem saraf pusat penguasaannya terhadap tubuhnya. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak ini terdapat beberapa hal. Yang pertama diantaranya yaitu tinggi badan. Yang pertama tinggi badan, di mana pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Rata-rata 3 inci pada usia 6 tahun. Tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Yang kedua yaitu ada berat badan, di mana pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon. Anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan laki-laki 49 pon. Yang ketiga ada perbandingan tubuh, di mana penampilan bayi tidak tampak lagi. Wajah tetap kecil, tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Gumpalan tubuh berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata dan dada yang lebih bidang, bahu lebih luas dan persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lurus, tangan dan kaki lebih besar. Yang keempat yaitu ada postur tubuh, di mana perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada postur tubuhnya gemuk, lembek, atau disebut dengan endomorfik. Ada juga yang kuat berotot, disebut juga dengan mesomorfik. Ada yang relatif kurus atau disebut dengan ektomorfik. Yang kelima yaitu ada tulang dan otot, di mana tingkat dan pergeseran otot variasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arahnya. Otot menjadi lebih besar, berat, dan kuat, sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Yang keenam yaitu lemak, di mana anak yang cenderung bertumbuh endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya, sedangkan mesomorfik sebaliknya,
Ada yang bertubuh ektomorfik, mempunyai otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. Yang ketujuh yaitu gigi. Selama 4 sampai 6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir, gigi bayi mulai tanggal digantikan oleh gigi tetap. Yang pertama lepas adalah gigi bayi yang pertama kali tumbuh, yaitu gigi seri tengah. Bila masa kanak-kanak berakhir, pada umumnya bayi memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. Oke, itulah perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Semoga jelas dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.